Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ihsan Fadila. Saya adalah mahasiswa pendidikan sosiologi dan kali ini saya akan membuat video untuk tugas UTS pada mata kuliah SPI. Lalu dari beberapa poin tema yang direkomendasikan, saya memilih tema tentang tingginya tingkat perundungan di sekolah. Jadi mungkin dari pendahuluan terlebih dahulu. Jadi sekolah tuh seharusnya jadi tempat yang aman dan nyaman kan bagi setiap siswa untuk belajar dan tumbuh. Namun pada kenyataannya banyak siswa justru mengalami tekanan psikologis, ketakutan dan trauma karena tindakan perundungan atau yang biasa kita kenal itu bullying yang ada di lingkungan sekolah dia. Terus juga fenomena perundungan di sekolah bukanlah hal yang baru. Namun hingga kini masalah ini belum juga bisa terselesaikan gitu. Terus juga perundungan di sekolah tuh nggak cuma berdampak secara fisik, tapi juga secara mental dan emosional dari individu yang dibully. Terus juga bahkan dalam beberapa kasus perundungan dapat mempengaruhi masa depan korbannya, baik segi akademik maupun kehidupan sosialnya, karena dia kan pasti kalau misalkan dirundung tuh ada traumanya gitu kan, jadi berpengaruh juga buat masa depannya. Nah terus juga kalau misalkan sekolah itu udah marak perundungannya, jadi belajarnya juga nggak nyaman, jadinya sekolahnya jadi jelek juga gitu, jadi nggak efektif gitu. Nah terus sebelum itu juga saya ingin menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk perundungan itu sendiri. Jadi secara umum itu perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja atau berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain yang dianggap lemah. Terus perundungan bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Ini bentuk-bentuknya nih. Itu ada 4. Yang pertama perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan sosial, perundungan daring. Perundungan fisik ya seperti yang kita tahu itu yang main fisik, yang kayak dipukul, ditendang segala macamnya. Terus kalau misalkan perundungan verbal itu berupa ejekan, ancaman atau ucapan kasar, tapi itu verbal pokoknya yang keluar dari mulut dan itu dilakukan secara in real life gitu. Terus perundungan sosial itu bisa berupa pengucilan sama contoh simpelnya tuh ngomongin orang di belakang. Nah itu termasuk perundungan sosial. Terus perundungan yang terakhir tuh ada daring atau cyberbullying, itu terjadi di platform media sosial seperti Instagram dan lain-lain. Penyebaran berita hoax tuh cyberbullying kalau misalkan ditujukan kepada satu individu. Pokoknya cyberbullying itu yang terjadi di dunia sosial media itu. Terus ini saya akan menjelaskan penyebab dari tingginya tingkat perundungan di Indonesia. Ada beberapa macam kenapa bisa terjadi perundungan itu. Ada 5 poin yang saya tangkap, yang saya catat. Yang pertama itu ada kurangnya pendidikan karakter. Terus ada lingkungan sosial yang tidak sehat, ada kurangnya pengawasan dari guru dan orang tua. Terus pengaruh media dan internet, dan terakhir itu ada ketimpangan relasi kuasa. Mungkin satu-satu akan saya bahas. Pertama, kurangnya pendidikan karakter. Jadi banyak siswa ketika menempuh pendidikan tuh nggak dapat pendidikan karakter yang cukup atau baik di rumah maupun di sekolahnya. Jadi ketika menjalin kehidupan sosialnya tuh dia tidak menerapkan hal-hal yang diajarkan di pendidikan karakter, yang diajarkan oleh pendidikan karakter itu sendiri, seperti empati, toleransi, dan menghargai satu sama lainnya nggak ada. Jadinya orang itu bisa ngebully individu lainnya gitu. Itu penyebab kenapa terjadinya bullying. Terus kedua itu lingkungan sosial yang tidak sehat. Ini maksudnya itu dalam beberapa kasus budaya kekerasan atau dominasi menjadi hal yang dianggap normal di lingkungan sekolah.
Hal ini menciptakan iklim yang mendukung terjadinya perundungan, terutama ketika tidak ada tindakan yang tegas dari pihak sekolah itu. Terus yang ketiga itu ada kurangnya pengawasan dari guru dan orang tua. Ya seperti kita tahu, biasanya itu anak-anak remaja perlu diawasi oleh orang tua dan para gurunya, orang yang lebih tua, supaya apa? Supaya tindakannya itu tidak melenceng dan tetap terkontrol. Terus itu keempat ada pengaruh media dan internet. Nah ini nih, pengaruh media kan sekarang, di zaman sekarang tuh dapetin info apa-apa, berita apa-apa kan gampang, dan nyari apa-apa juga gampang. Jadi kalau misalkan kitanya mudah terpengaruh sama media yang ada, ya bisa aja kita jadi ngebully orang atau segala macam, mungkin dianggap hal normal di media sosial gitu. Jadi kita harus bisa memfilter diri juga, mana yang baik buat kita, mana yang enggak gitu. Terus ada yang terakhir, ada ketimpangan relasi kuasa. Ini maksudnya tuh dalam sosiologi, relasi kuasa menjadi salah satu faktor penting dalam memahami perundungan. Siswa yang lebih kuat secara fisik, populer, dan memiliki pengaruh sosial seringkali menggunakan kekuasaannya menindas siswa lain yang dianggap lebih lemah. Itu tadi udah saya bacain penyebabnya. Terus dampak bagi orang-orang yang dibully itu apa aja? Dampaknya tuh ada dampak psikologisnya, ada dampak akademik, ada dampak sosial. Itu ada 3 tuh. Kalau dampak psikologisnya itu jadi korban bisa psikologis. Dengar psikologis kan jadi bisa stres, depresi, sama dia tuh ngerasa dirinya rendah terus kalau sering-sering dibully. Nah itu efek psikologisnya terhadap orang yang dibully. Nah terus dampak akademiknya bisa karena stres, karena tadi psikologisnya kalau udah stres, udah depresi, jadinya kan belajar juga malas ya, ngapa-ngapain juga malas. Itu dampak dari akademiknya, jadinya nilainya turun atau segala macamnya. Terus dampak sosialnya, jadinya korban ngerasa kesulitan bersosialisasi, karena ketika misalkan kita mau mulai bersosialisasi, orang yang dibully ini jadinya nggak mau gitu, karena takut ketika kenal orang baru jadinya dibully lagi gitu. Itu dampak sosialnya. Nah karena penyebabnya udah, dampaknya udah, buat mencegah itu tuh harus ada peran-peran dari berbagai sektor. Pertama, peran dari sektor sekolah sama masyarakat untuk mengatasi perundungan itu sendiri. Jadi peran sekolah dan masyarakat tuh apa aja sih, sama keluarga? Yang saya catat tuh ada 5 poin. Yang pertama itu ada menerapkan pendidikan karakter secara konsisten. Jadi maksudnya sekolah harus memastikan pendidikan karakter sebagai bagian dari kurikulum yang tidak hanya bersifat teori tetapi juga praktik. Harus ada setiap setiap pendidikan karakter yang diberikan tuh sekolah nggak cuma ngasih bekal pelajaran akademiknya aja, tapi pendidikan karakternya harus ditanamin kepada siswa-siswanya. Contoh nilai-nilainya yang ditanamin apa aja? Empati, kerjasama, terus harus memahamin ke anak siswanya kalau kita tuh harus anti kekerasan gitu. Semuanya harus dibicarakan dengan kepala dingin, dengan akal sehat. Kalau misalkan ada masalah, jangan pakai kekerasan. Terus yang kedua, membentuk tim pencegahan perundungan. Nah ini bisa dilakukan dari pihak sekolah. Jadi harus ada tim yang bertugas untuk mencegah itu. Timnya itu bisa memberikan sanksi atau apa misalkan terjadi hal seperti itu. Jadi orang mau melakukan itu juga mikir 2 kali karena ada sanksinya dan ada timnya gitu. Terus yang ketiga, melibatkan orang tua secara aktif. Jadi orang tua itu juga harus menjadi bagian untuk anak-anaknya tuh nggak ngelakuin bullying di sekolah gitu. Kalau misalkan anaknya salah satu orang yang dibully, orang tuanya harus bisa
bertindak dengan benar supaya anaknya nggak dibully lagi, contohnya ngelaporin gurunya atau segala macam gitu. Terus yang keempat, menciptakan budaya sekolah yang inklusif. Ini maksudnya sekolah harus menjadi tempat yang menerima keberagaman, jadi nggak pandang bulu mau dari mana dia, sukunya apa, agamanya apa, semuanya harus sama rata, karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kelima, yang terakhir itu ada mengembangkan sistem pelaporan yang aman dan rahasia. Nah ini biasanya kan orang kalau mau ngelapor tuh takutnya nanti dikatain sama temen-temennya lagi, pengaduan. Nah jadinya supaya ngakalin itu, supaya tidak terjadi dibully lagi, jadinya harus laporannya tuh harus rahasia gitu, supaya nih anak tuh nggak dibully lagi yang ngelapor gitu. Tuh. Terus ada peran mahasiswa pendidikan dalam mengatasi perundungan. Nah kan termasuk saya mahasiswa pendidikan. Nah ini ada beberapa cara nih ketika nanti pengen jadi guru atau apa mahasiswa pendidikan ini, supaya nanti dapat murid-muridnya nggak ngelakuin perundungan. Yang pertama ada 4 nih. Yang pertama ada mengedukasi masyarakat melalui kegiatan sosial dan pengabdian di masyarakat. Nah kan mahasiswa pendidikan tuh biasanya ada pengabdian masyarakat, kalau di Pensos juga ada. Nah itu juga bisa melalui situ, jadi mengedukasi orang-orang kalau bullying tuh nggak boleh gitu, perundungan tuh nggak boleh. Itu langkah pertamanya. Langkah keduanya, mengembangkan media pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai anti kekerasan. Yang ketiganya, melakukan penelitian mengenai dinamika perundungan di sekolah dan mencari yang aplikatif. Yang terakhir itu menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah nantinya dengan membangun suasana kelas yang ramah, adil, dan menghargai perbedaan. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, jadi kesimpulannya tuh tingginya tingkat perundungan di sekolah merupakan masalah sosial yang kompleks dan berdampak serius terhadap masa depan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kerjasama dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan. Sekolah juga bukan hanya tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga tempat untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai mahasiswa pendidikan, saya sendiri, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi bagian dari solusi, bukan hanya pengamat. Dengan langkah nyata dan kepedulian bersama, kita juga bisa menciptakan sekolah yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga beradab dan manusiawi. Karena ingat, adab di atas segalanya, bahkan adab di atas ilmu. Percuma kalau ilmunya tinggi, kalau nggak punya, ada. Itu dia. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.